Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asti Agustina Putri dari jurusan Pendidikan Masyarakat dengan NPM 221030003. Dengan ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Yang pertama, jelaskan makna pemberdayaan masyarakat menurut Anda. Menurut pendapat saya, pemberdayaan merupakan proses kegiatan untuk memperkuat dan membangun keberdayaan setiap kelompok yang lemah dalam masyarakat dengan memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi itu sendiri. Sedangkan masyarakat merupakan sekelompok orang dalam sebuah sistem yang tertutup dan terbuka sebagian besar berinteraksi dengan individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Jadi, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk membangun dan menumbuhkan yang dimana masyarakat harus berinisiatif dan berinteraksi untuk memulai proses kegiatan dengan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Manfaat dari adanya pemberdayaan masyarakat ini dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan berinovatif untuk perkembangan yang kreatif dan mampu menjadi generasi yang mandiri. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Jelaskan filosofi dari tujuan tersebut. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu salah satunya adalah membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri, yang berarti tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan beraktivitas yaitu pembangunan masyarakat ada masyarakat itu sendiri, sehingga pihak yang membantu selalu ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibantu. Membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri, maksudnya kita akan membantu masyarakat lebih mandiri lagi dengan dilakukan penyuluhan atau fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja sama untuk masyarakat. Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan kepada masyarakat, dan pemberdayaan mengacu pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jadi, makna dari tujuan tersebut yaitu pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat akan membantu mengubah kehidupannya menjadi lebih mandiri dan terarah sehingga masyarakat akan membantu dirinya untuk mensejahterakannya. 3. Sebutkan sikap apa saja yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Jelaskan. Fasilitator merupakan pelaksana pemberdayaan masyarakat. Fasilitator berperan dalam mendampingi masyarakat penerima manfaat dalam menerima program dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Sikap fasilitator pada dasarnya memiliki sikap yang empati, minat, dan kemampuan untuk memberdayakan masyarakat. Akan tetapi, fasilitator juga memiliki sikap yang harus diwujudkan pada setiap masalah masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin. Fasilitator harus memiliki sikap peduli terhadap masalah yang ada dalam masyarakat. Sikap peduli di sini hanya bisa dilakukan apabila sikap tanggap dan peka terhadap masyarakat dampingan. Oleh karena itu, salah satu adab seorang fasilitator adalah tanggap terhadap keadaan di sekitarnya. Dalam mendampingi masyarakat, fasilitator harus betul-betul mengetahui dan menguasai segala sesuatu yang berada di sekelilingnya, sehingga sikap tersebut akan membuat fasilitator mampu mengantisipasi permasalahan yang muncul dengan mudah untuk membuat strategi pelaksanaan selanjutnya. Kemudian, seorang fasilitator harus mampu sikap tidak menggurui dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat dalam mengikuti program ini mereka tidak akan menerima jika mereka digurui. Dan fasilitator pemberdayaan masyarakat juga harus
siap mental untuk tinggal bersama masyarakat dampingannya. Pemahaman mengenai profil wilayah atau termasuk sejarah desa juga harus dimiliki oleh seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat sebelum menjalankan programnya. 4. Dalam siklus pemberdayaan masyarakat terdapat siklus peningkatan partisipasi. Bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan mau berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Jelaskan dengan contoh. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Masyarakat tentunya akan mampu meningkatkan partisipasinya dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan yakni dengan menciptakan iklim yang dapat memperkuat potensi masyarakat dalam melaksanakan sebuah pemberdayaan. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam mengelola pemberdayaan masyarakat yang bersifat terbuka dan harus bertanggung jawab. Pemberdayaan masyarakat tentunya selalu melibatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berargumentasi pada kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dari hasil tersebut dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam menciptakan hal yang berguna dalam lembaga sosial. Dan yang terakhir yaitu melestarikan sumber daya serta potensi yang sudah terjadi, dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar tempat mereka tinggal, sehingga dapat dijadikan daya guna dan dapat dijadikan pula sebagai ciri khas dari tempat tersebut. Seperti yang ada di kampung yang merupakan penghasil dari kayu, maka dengan begitu pemberdayaan ini harus memaksimalkan pada kayu yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah karya, yaitu alat kesenian dan ciri khas dari kampung tersebut, seperti angklung dan wayang golek yang dapat menghasilkan nilai jual yang besar. 5. Sebagai mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat, jelaskan kontribusi yang bisa atau akan Anda lakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan jelaskan fungsi mata kuliah ini menurut Anda. Sebagai mahasiswa dengan jurusan pendidikan masyarakat tentunya harus berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara mendirikan tempat kursus dan pelatihan yang dapat dijadikan sebagai bekal dalam mengembangkan keterampilan dan profesi yang dimiliki dirinya, sehingga pada saat mereka ingin melanjutkan atau mencari pekerjaan, mereka tidak akan khawatir karena mereka sudah memiliki keahlian setelah mengikuti sebuah kursus dan pelatihan. Fungsi dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini yaitu kita dapat mengetahui dan memberikan penjelasan tentang apa isi materi atau teori yang ada dalam pemberdayaan masyarakat. Dan pada mata kuliah ini juga dapat memberikan bentuk nyata dan eksistensi mahasiswa dalam masyarakat sebagai agen perubahan kepada bangsa yang telah berintegritas sehingga dapat dicerna dengan baik dan dapat dimanfaatkan di kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu saja jawaban untuk pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.